Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu sistem manufacturing system dengan menggunakan bills of material. Yang pertama saya akan jelaskan tentang database-nya. Di sini ada 7 tabel. Yang pertama ada user, yang dimana berisikan ID user, nama, email, dan juga password. Serta untuk admin dan operator akan dipisahkan oleh role. Oke. Selanjutnya ada stock movements, yang dimana di sini akan mencatat keseluruhan dari stok juga produk yang sudah diproduksi. Di sini juga akan menghitung jumlah stok serta jumlah produksi. Selanjutnya ada raw materials atau bahan baku, yang dimana di tabel ini akan mencatat ada berapa jenis bahan baku serta unit yang digunakan dan juga price. Selanjutnya ada produk, yang dimana di sini akan menampilkan nama produk, ID, dan juga harga dari setiap per satu produknya. Selanjutnya ada production orders, yang dimana production orders ini adalah sebuah order yang dibuat ketika produk itu diproduksi, yang terdiri dari ID productionnya, ID production order, dan produk ID, yang dimana produk yang diproduksi, kuantitinya, dan juga tanggal produksinya. Selanjutnya ada BOMs atau Bills of Materials, di mana ini adalah sebuah tabel yang berisi resep dari suatu produk. Misalkan ada resep untuk membuat produk ID 1. Produk ID 1 itu adalah meja. Nah, meja itu membutuhkan bahan baku ID 1 dan 2 sebanyak 2 dan juga 10. Jadi meja itu membutuhkan kayu sebanyak 2 papan dan baut sebanyak 10 pieces. Selanjutnya ada activity log, yang dimana akan mencatat seluruh activity yang dilakukan oleh admin maupun user atau operator. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasinya. Yang pertama ada user, yang dimana user ini bisa memiliki banyak activity log, dan juga ada stock movement, di mana stock movement ini memiliki objek scope in, di mana akan mereturn movement type in dan juga out. Ini digunakan untuk menghitung stok bahan baku setelah produksi maupun setelah menambahkan ataupun produksi dari suatu produk. Selanjutnya ada raw material. Di sini raw material itu bisa memiliki banyak BOMs. Jadi satu bahan baku bisa dijadikan resep untuk banyak produk. Selanjutnya, satu bahan baku bisa mempunyai banyak stock movement, yang dimana item ID-nya itu dan juga item type harus raw material karena bahan baku. Selanjutnya, ini tempat dimana menghitung stok bahan baku, yaitu ada get stock attribute dengan in dan out berdasarkan movement type pada stock movement. Nah, cara menghitungnya itu jumlah bahan yang masuk dikurangi jumlah bahan yang keluar. Selanjutnya ada production order, yang dimana tabel ini belongs to product, jadi ini dependent ke produk. Selanjutnya ada tabel produk, yang dimana satu produk ini bisa mempunyai banyak resep dan juga bisa mempunyai banyak production order, dan tabel produk akan tercatat juga di stock movement dengan item type-nya produk. Kalau tadi raw material tipenya raw material, kalau produk tipenya produk. Selanjutnya ada BOM, yang dimana
ini tabel BOM itu bergantung kepada tabel produk untuk produk ID dan tabel raw material untuk raw material ID. Selanjutnya ada activity log, yang dimana setiap activity log ini bergantung pada user ID. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan demo dari setiap fitur yang ada di manufacturing system. Yang pertama dari admin dashboard. Di sini di dashboard itu langsung ditampilkan total produk, total bahan baku, dan juga produksi bulan ini. Serta ada tabel produksi per bulan dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk grafik chart. Selanjutnya ada produksi yang paling sering diproduksi. Bisa dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk chart. Dan juga tabel terakhir yaitu jenis produksi terakhir, yang dimana akan mengambil 5 record terakhir dan menampilkan tanggal produksi, produk yang diproduksi, dan juga kuantitinya. Yang pertama ada total bahan baku. Di sini admin bisa melihat dalam bentuk tabel bahan baku apa saja yang tersedia dan juga stoknya. Yang dimana tadi stoknya sudah dihitung, jumlah in dari movement stock dikurang jumlah outnya. Nah, di sini juga bisa memodifikasi setiap stoknya. Misalkan saya modifikasi kaca. Oh ya, dan juga ada tabel informasi bahan baku hampir habis. Di sini ada kaca dengan stoknya 0. Jadi kaca bisa kita tambah stoknya jadi 100. Tambah stok. Dan kaca berhasil tambah 100. Serta kita bisa lihat activity lognya. Ini bisa dilihat menambah stok bahan baku kaca sebanyak 100 yang dilakukan oleh user ID 1 alias admin. Oke. Selanjutnya kita bisa juga menambahkan bahan baku baru. Bisa tinggal masukkan nama, satuan, dan juga harga. Dan selanjutnya ada total produk. Di total produk ini, admin bisa menambahkan nama produk dan juga harganya, serta resep dari bill of materialnya. Dan juga ada tabel yang menginformasikan produk yang tersedia saat ini, yaitu ada 2 produk. Dicoba tambah 1 produk lagi. Tambah produk jendela dengan harga 250.000. Untuk resepnya, 1 jendela membutuhkan 2 kayu dan 5 baut, 1 cat kaleng, dan juga 2 kaca. Oke, bisa langsung pencet simpan, dan produk jendela berhasil ditambahkan. Sini bisa kita back. Oke, sekarang kita bisa langsung balik ke operator dashboard. Di sini operator dashboard akan menampilkan button production untuk memulai produksi. Ada informasi produksi hari ini dan juga jumlah stok bahan baku. Oke, refresh dulu. Oke, sini sudah tambahkan. Tadi kita sudah menambahkan stok kaca sebanyak 100 dan juga produksi terakhir, dan ada laporan. Oh iya, tadi setelah menambahkan produk akan tercatat di activity log dengan tipe create, menambahkan produk dengan nama jendela beserta resepnya. Oke, selanjutnya bisa langsung coba tes untuk produksi. Sini kita bisa tambah produksi. Di tambah produksi ini ada ada 1 form dengan 2 card. Yang pertama kita bisa pilih produk, coba pilih jendela. Di sini bisa dilihat resep produksi dari jendela itu membutuhkan 2 papan, 2 pieces baut, 1 cat kaleng, dan juga 2 pieces
kaca. Sini kita bisa lihat stok saat ini dan juga status dari stok bahan bakunya. Selanjutnya bisa tes coba produksi. Jika kita membuat 5 jendela, sini stok papan akan terkurang 10, stok baut berkurang 25, cat berkurang 5, dan kaca berkurang 10. Untuk tanggal produksi kita bisa coba buat bulan 4, tanggal 6, tanggal 8. Kita simpan dan order produksi berhasil dibuat dan juga stok diperbarui. Kita bisa lihat di sini sudah tercatat produk jendela, tanggal produksi serta kuantitinya. Kita back dan kita lihat jumlah stoknya sudah berkurang, kayu berkurang 10, baut berkurang juga, kurang 25 tadi, cat berkurang, dan kaca berkurang. Kita lihat di activity lognya. Sini bisa dilihat buat order produksi untuk jendela tidak bisa dibesarkan, sebanyak 5 unit. Di stock movement bisa dilihat di sini sudah terlihat pemakaian kayu dan juga baut. Oke, selanjutnya kita bisa langsung ke laporan. Oke, sekarang kita bisa lihat produksi, laporan produksi misalkan dari awal tahun hingga mungkin akhir tahun ya. Kita bisa tampilkan, lalu ada total transaksi ada 5 buah, kuantiti yang diproduksi ada 55, dan total nilai produksi. Sini ada detail untuk tanggal setiap produksinya, setiap produk, dan juga setiap kuantitinya. Sini bisa dilihat bahwa ada harga produknya yang di total misalkan 750.000, di total dikali 10 dengan totalnya 7 juta. Dan sekian untuk laporan. Ini ke dashboard dan juga sini akan ditambahkan di tabel produksi terakhir untuk kuantitinya serta sejenis laporan singkat. Oke, sekarang kita bisa balik coba ke admin. Kita bisa refresh dulu. Serta di sini sudah dilihat ada bulan keempat produksinya total 5, serta di sini menambah 1 bulan dan juga 1 statistik bahwa di bulan keempat ada 5 produksi yang terjadi. Dan juga di sini jendela juga masuk ke produksi yang paling sering dilakukan. Dan juga di sini jumlah total produksi tiap produknya. Sini jendela sudah ada 5, meja 20, dan kursi sebanyak 30. Dan sama produksi terakhir. Oke, mungkin itu untuk demo sistem. Sekarang saya akan menjelaskan untuk code-nya, code walkthrough-nya. Oke, pertama mungkin dari web dulu. Di sini bisa dilihat kalau role admin bisa mengakses dashboard dengan controller index untuk menampilkan data. Selanjutnya ada material untuk menampilkan material seperti tadi, dan create serta store untuk menambahkan bahan baku. Selanjutnya ada raw material stock, yaitu menambah dan mengurangi stok. Lanjut ada produk dan produk create, ini untuk melihat ada produknya dan juga membuat produk baru ya. Oke, untuk role operator di sini bisa dilihat, bisa mengakses dashboard serta produksinya untuk melihat production,
nge-create production dan juga store production. Selanjutnya di operator juga bisa melihat report dengan report controller. Sekarang saya akan jelaskan untuk tiap controllernya. Yang pertama ada admin dashboard. Di sini ada function index tadi yang di dashboardnya. Di sini mengandung beberapa objek atau variabel yang digunakan untuk melihat jumlah serta juga digunakan pada grafik. Yang pertama total product, ini mengambil dari tabel produk, dan juga total material ambil dari model atau tabel raw material. Selanjutnya ada recent production, mengambil dari tabel production order dengan tipe produk ya, dan diambil itu 5 teratas. Selanjutnya ada total production bulan ini, this month, mengambil dari tabel production order yang dimana production date no month artinya bulan ini yang diambil, yang dimana juga tahun ini, dan untuk kolom kuantitinya itu ditambahkan semua, jadi bisa lihat totalnya. Selanjutnya ada production chart. Ini digunakan untuk membuat grafik yang dimana mengambil dari production order dan yang diselect itu berdasarkan bulan dari production date, dan juga menjumlahkan kolom quantity sebagai total, dan tahunnya juga tahun ini, dan di grup berdasarkan bulan dan juga di order atau diurutkan berdasarkan bulan. Selanjutnya materials untuk menghitung total stok, yang dimana nanti di tabel akan melakukan perhitungan material in dikurang material out pada tabel stock movement. Selanjutnya ada top products, yang dimana top product ini diambil dari production order berdasarkan produk ID, lalu kuantitinya akan ditambahkan, dijumlahkan sebagai total yang nanti akan ditampilkan menjadi grafik. Bisa dilihat di grup berdasarkan produk ID, di order berdasarkan total agar terurut, jadi total yang paling besar akan berada paling atas dan diambil 5. Selanjutnya ini akan mereturn objek-objeknya. Selanjutnya untuk operator dashboard kurang lebih mirip. Untuk dari production ngambil dari production order, recent production juga production order, tapi diambil 5 teratas, dan material untuk stoknya. Selanjutnya ada production controller. Nah, di sini kompleks logiknya akan dijalankan. Yang pertama ada create, yang dimana mengambil data products dan selected product ini untuk menampilkan data produk, menampilkan resep dari produk ID ini. Jadi yang tampilkan resepnya serta bahan baku yang diperlukan gitu. Nah, ini adalah logic kompleksnya, yaitu function store. Yang pertama dia akan memvalidasi produk ID, quantity, dan production date, lalu menggunakan DB transaction, dan yang pertama-tama itu akan mengambil produk, mengambil resep disimpan di variable produk ya, berdasarkan produk ID yang dipilih. Misalkan produk ID 1 yaitu meja, jadi diambil itu resepnya, resep dari BOM serta bahan bakunya. Selanjutnya quantity production atau quantity yang ingin diproduksi dengan formnya, sesuai dengan form. Selanjutnya akan melakukan perulangan. Untuk material akan diambil dari BOM dengan tipe raw material, bahan bakunya. Nah, di sini ada variabel required quantity atau quantity yang dibutuhkan. Sini perhitungannya yaitu dari resep quantity yang dibutuhkan dikali dengan quantity dari productionnya. Misalkan dibutuhkan 2 papan kayu,
dan quantity produksinya 10, maka required quantity-nya 20 kayu. Seperti itu. Dan sekarang akan menghitung stok saat ini, yaitu stock in dikurang stock out dari tabel stock movement. Lalu akan pengecekan current stock dan dengan require. Jika kekurangan, maka akan throw exception dengan informasi stok kayu tidak mencukupi, dibutuhkan 20 dan tersedia current stoknya. Selanjutnya ada production. Nah, di sini setelah stok sudah cukup, semua bahan baku cukup, maka akan meng-create production order. Nah, di mana produk ID-nya yang tadi yang dipilih, misalkan produk ID 1 yaitu meja dengan kuantitinya 10, lalu production date-nya, dan sekarang akan menghitung barang yang keluar. Jadi materialnya seperti tadi, material mengambil dari bom di tabel raw material, lalu ada use quantity sama seperti tadi. Langsung meng-create di stock movement raw materialnya item ID, material ID dengan tipe out dengan jumlah yang use quantity. Misalkan tadi papan kayu out sebanyak 20 biji gitu. Serta ini ada deskripsinya. Selanjutnya ada stock movement yang in, artinya barang yang diproduksi dengan tipe barang, item ID-nya produk yang dipilih, serta tipe movementnya itu in, di barang masuk dengan sebanyak quantity, dan deskripsi hasil produksi meja produksinya 10 pieces seperti itu. Selanjutnya akan langsung mencatat activity log, yaitu user ID-nya berdasarkan user yang login saat ini, lalu actionnya, dan juga deskripsinya. Selanjutnya akan throw exception jika transactionnya gagal, dan jika berhasil akan return ke production index dengan message order berhasil dibuat. Oke, selanjutnya ada admin master controller, yang dimana ini mengatur stok bahan baku dan juga produk. Yang pertama ada raw material index untuk mereturn raw material dan juga low stock yang tadi, yang dimana low stock juga dihitung dengan stock in dikurang stock out, dan akan difilter kalau stoknya itu kurang 30, maka akan dikategorikan dengan low stock. Selanjutnya ada raw material create yang mereturn view yang akan memanggil function material store, dimana akan memvalidasi nama materialnya, lalu akan langsung meng-create di tabel raw material dengan nama, unit, dan price. Selanjutnya akan langsung meng-create juga activity log dengan user saat ini dan juga deskripsi. Dan sekarang ada function raw material stock, dimana function ini itu untuk mengubah material stoknya. Jadi ini ada request untuk jumlah kuantitinya dan juga raw material dengan objek material untuk material yang dipilih. Pertama ada tipenya in atau out. Yang kedua ada quantity dan juga deskripsi yang akan diberi null. Selanjutnya ada validasi stok. Jika tipe out dan material stoknya itu kurang dari quantity yang ingin dikeluarkan, maka dibilang stok tidak mencukupi. Jika mencukupi, akan membuat stock movement, buat record di tabel stock movement dengan tipe raw material, item ID yang digunakan, lalu movement type yang digunakan juga antara in atau out, serta quantity yang dipilih, dan description-nya itu penyesuaian stok. Selanjutnya
ada activity log, langsung dibuat dengan tipe jika in itu menambah dan jika out itu mengurangi. Untuk bahan baku misalkan kayu sebanyak 10 papan seperti itu. Oke, selanjutnya ada report controller. Nah, di sini untuk menampilkan laporan berdasarkan tanggal ya. Yang pertama akan inisialisasi dari variabel start dan end menggunakan start date dan juga end date. Lalu jika sudah valid, maka akan membuat bukan membuat tapi mengambil data dari production order dan juga produk between start date dan end date atau diantara variable start dan variable end, dan di order atau diurut berdasarkan production date. Nah, untuk total harga di sini punya variabel sendiri dengan perhitungan sum quantity dikali dengan product price. Lalu akan mereturn ininya para variabel-variabelnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tes REST API. Sini untuk roots dari API-nya sudah dibagi menjadi dua, yaitu operator dan admin, yang dimana untuk get-nya bisa melihat show user serta production-nya, production, dan juga bisa langsung melihat report dan bisa post production, yang artinya membuat produksi. Oke, sekarang kita langsung tes API-nya. Di sini lihat ada, coba lihat operator ID. Misalkan kita lihat operator dengan ID 1 atau ID 2. Nah, status true, operator ditemukan dengan ID, email, password. Sorry, tidak ada password. Dengan juga role-nya. Oke, sekarang kita coba yang post method. Oke, bisa langsung send. Nah, di sini bisa dilihat bahwa bahan baut itu tidak mencukupi. Jadi metodenya berhasil, API-nya berhasil dengan status false dan juga message cut jika bahan tidak mencukupi. Mungkin sekian presentasi dari sistem produksi atau manufacturing system, yang dimana operator bisa membuat order dan juga admin bisa melihat secara grafiknya dan juga bisa mengatur untuk produk dan juga bahan baku. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.